Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam media pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada bab 2 mengenai peluang usaha? Nah, tahukah Anda bahwa saat ini sangat sulit sekali mencari pekerjaan? Dari kondisi seperti ini adalah kesempatan bagi Anda setelah lulus bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Salah satu pilihannya adalah menjadi wirausahawan di bidang pembuatan produk barang atau jasa. Namun, untuk berwirausaha tentu mempunyai peluangnya sendiri-sendiri. Karena itu, setiap wirausahawan harus mampu melihat peluang usaha yang dimiliki agar mereka dapat membangun usahanya tanpa perlu dihantui oleh kerugian. Nah, berbicara mengenai peluang usaha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai memahami peluang usaha produk barang atau jasa. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami peluang usaha produk barang atau jasa. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika suatu peluang usaha muncul, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan. Mengapa demikian? Sebab perencanaan adalah hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah bisnis. Nah, dalam membuat perencanaan bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai bukti kita bisa melihat banyak sekali wirausaha yang mengalami kegagalan dan kesalahan dalam membuka peluang dan juga pembuatan perencanaan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa sih sebenarnya peluang itu. Peluang atau peluang usaha bisa diartikan dengan suatu kesempatan yang datang atau sesuatu yang dapat terjadi dan bisa menghasilkan keuntungan. Sedangkan usaha diartikan dengan suatu perbuatan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam meraih target. Peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, atau dapat diartikan sebagai kesempatan yang muncul di waktu tertentu yang dapat memberikan kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan apabila dalam kesempatan tersebut dilakukan suatu perbuatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Berikut merupakan ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama yaitu peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli hasil dari riset dan pemikiran diri sendiri. Kedua, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Ketiga, adanya keyakinan dapat mewujudkannya. Keempat, peluang itu harus sesuai dengan kehendak dari wirausaha tersebut. Kelima, kelayakan usaha tersebut telah teruji. Dan terakhir, yaitu adanya rasa senang apabila menjalankannya. Faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha di sini terbagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor dari luar biasanya terdapat banyak sumber peluang usaha yang diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti usaha yang dimiliki orang tua yang terus dikembangkan menjadikan semakin besar dan luas. Kemudian lingkungan sekitar rumah, kebiasaan diri sendiri. Kemudian faktor internal atau faktor dari dalam, biasanya faktor ini diperoleh bersumber dari diri sendiri seperti hobi, keahlian, pengetahuan dari riset ataupun pengamatan lingkungan. Berikut adalah contoh dari peluang usaha. Pertama, seperti berbisnis secara online,
Ketika berbisnis secara online, ternyata sangat menjanjikan, asal terus berusaha, selalu melakukan inovasi, dan bisa bersaing dengan banyak penjual di pasaran. Kemudian contoh kedua yaitu bisnis online yang bisa ditekuni adalah seperti jual smartphone atau kamera. Dan yang sampai kapanpun akan tren adalah menjual pakaian atau fashion dan juga aksesoris. Kita masuk ke materi kedua yaitu mengenai risiko usaha. Risiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari risiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Jenis-jenis risiko usaha. Yang pertama yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi pada usaha Anda yang akan berdampak pada kelangsungan hidup atau saham perusahaan Anda. Kedua yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan perusahaan. Ketiga yaitu risiko likuiditas atau ketersediaan uang tunai. Risiko likuiditas terjadi ketika ada tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai perusahaan. Keempat, yaitu risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang terjadi karena kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat modal usaha Anda mengalami penurunan yang signifikan. Kelima, yaitu risiko pasar. Risiko pasar terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, gaya hidup pelanggan, maupun munculnya pesaing baru yang potensial. Keenam, yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko dari penyimpangan hasil yang diprediksikan karena tidak sempurna penerapan keputusan, perubahan sistem sumber daya manusia, teknologi, produktivitas, inovasi, proses, dan mutu produk. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Sebagai seorang wirausaha, harus memahami bentuk badan usaha yang akan ia pilih dan dijalankan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Kedua, firma. Ketiga, perseroan komanditer. Keempat, perseroan terbatas. Kelima, perusahaan negara. Keenam, koperasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih badan usaha. Yang pertama yaitu jumlah modal yang dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha. Kedua, kemungkinan penambahan modal yang diperlukan. Ketiga, metode dan luasnya pengawasan terhadap perusahaan. Keempat, perencanaan pembagian laba. Kelima, perencanaan penentuan tanggung jawab. Keenam, besar kecilnya risiko yang harus dihadapi. Dan terakhir, jangka waktu berdirinya perusahaan. Sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu patuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.